Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurani Selias, Prodi Perbankan Syariah. Jadi, video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester Manajemen Aset dan Liability. Oke, jadi langsung saja. Pada sektor perbankan memiliki bobot besar di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi yang terhambat karena adanya pembatasan sosial memang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus. Akhirnya membuat Indonesia masuk jurang resesi setelah mencatatkan ekonomi yang negatif 2 kuartal berturut-turut atau 6 bulan terakhir. Dari beban pusat statistik yang mencatat bahwa pada kuartal 3 2020 pertumbuhan ekonomi kita minus atau terkontraksi sebesar 3,49% dibandingkan dengan periode yang sama di 2019 lalu. Masih ada di angka 5,02%. Tapi angka ini memang lebih baik dibandingkan dengan kuartal 2 kemarin yang anjlok sampai minus 5,32%. Sehingga Presiden dan pemerintah serta pihak lain menilai meskipun Indonesia resesi tapi sudah ada tanda pemulihan ekonomi. Laporan keuangan sangat penting sebagai sumber analisa bagi para investor di pasar modal terhadap kinerja bank-bank untuk bisa mengetahui saham bank yang menarik di koleksi dan memprediksi seperti apa arah pergerakan IHSG ke depan dengan sektor perbankan yang memiliki bobot besar di IHSG. Dan juga investor bisa menganalisa dan mengevaluasi kinerja finansial bank guna memahami fundamental bank dengan baik agar bisa menentukan saham yang layak untuk dibeli. Menurut data yang saya peroleh dari CNBC Indonesia, bank dengan total aset yang paling jumbo adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Sampai September 2020 atau kuartal 3 2020 mencapai total aset 1.447,85 triliun rupiah atau naik 10,9% secara tahunan. Kredit BRI di kuartal 1 2020 ke kuartal 2 ada sedikit penurunan dari 930,73 triliun rupiah menjadi 922,97 triliun rupiah. Tapi angkanya kembali naik sampai 12,38 triliun menjadi 1.305,35 triliun rupiah. Itu per 3 kuartal 2020. Bahkan kalau dibandingkan dengan 3 kuartal di tahun 2019, angkanya juga naik 5%. Sementara untuk dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh BRI, angkanya juga terus mengalami pertambahan dari awalnya 1.028,99 triliun rupiah di kuartal pertama menjadi naik 1.072,5 triliun rupiah di kuartal kedua dan akhirnya bisa tembus sampai 1.301,93 triliun rupiah atau bertambah 59,4 triliun dari periode atau kuartal sebelumnya dan melesat sampai 18% dari periode yang sama di tahun lalu. Dengan berbagai pertumbuhan positif inilah Bank Rakyat Indonesia akhirnya berhasil mendapatkan laba bersih hingga 14,12 triliun rupiah per kuartal 3 2020. Walaupun tetap saja karena kondisi pandemi masih amblas ternyata 42,9% kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Laba bersih BRI naik kalau dibandingkan dengan kuartal 4 triliun dibandingkan dengan kuartal 2 2020 yang tercatat 10,17 triliun rupiah. Apalagi kalau dibandingkan dengan kuartal 1, laba bersihnya masih di angka 8,16 triliun rupiah. Setelah kinerja BRI rilis, investor asing akhirnya langsung merespon positif dengan diborong besar-besaran saham Bank Rakyat Indonesia. Mengenai rekomendasi ke manajemen bank,
Sebaiknya bank-bank di tanah air lebih memikirkan hal yang dapat memberikan keuntungan untuk bank, negara, dan masyarakat. Salah satu contohnya dengan aksi korporasi yang berkaitan dengan perkembangan bisnis UMKM yang telah direncanakan oleh Bank Rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.